Now, you're listening to Setahun Riang, request yang ala kamu. Satukan kekuatan dari Sabang sampai Merauke. With Sheila Anissa Silpia from Bandung, Jawa Barat. Millennials Radio, the first virtual radio in Indonesia. Radio anak muda zaman now. Wah, hari ini kita berada pada Setahun Riang, request yang ala kamu. Satukan kekuatan dari Sabang sampai Merauke. Tentunya ditemenin sama aku, Sheila dari Bandung, sampai dengan 3 jam ke depan. Wah, udah pada lupa nggak nih sama aku? Aduh, jangan sampai lupa ya. Aku kan sempet siaran beberapa kali nih pada segmen Riang, request yang ala kamu. Aku juga udah nemenin kalian nih pada siang harinya. Tapi aku tuh emang belum lama ya untuk siaran di Millennials Radio. Aku tuh siarannya dimulai pada bulan Maret nih. Tapi nggak kerasa banget ya bahwa Riang ini udah masuk ke setahun gitu. Dan semoga Riang ini tuh semakin maju, semakin berkembang, dan semakin dikenal oleh banyak orang. Dan tentunya untuk kalian yang setia mendengarkan Riang, dan untuk seluruhnya itu siaran-siaran dari Millennials Radio, semoga tetap setia ya untuk mendengarkan siaran-siaran dari kami. Tentunya dari para virtual announcer-nya gitu, asik. Pokoknya kali ini aku bakalan nemenin kalian sampai jam 1 ya. Semoga kalian tetap semangat jalani hari-harinya dan jangan lupa untuk selalu bahagia dan tersenyum. Oke? Sampai jumpa di info yang akan aku sampaikan. Tentunya info yang menarik ya guys. This is Sheila Anissa Silpia from Bandung, Jawa Barat. Di Setahun Riang, request yang ala kamu. Satukan kekuatan dari Sabang sampai Merauke. Millennials Radio, the first virtual radio in Indonesia. Radio anak muda zaman now. Wah, jam segini nih, jam 11. Mulai agak ngungong gak sih? Mulai agak menuju lapar untuk makan siang gitu ya guys. Tapi tenang aja nih, aku kan tadi udah bilang bahwa aku bakalan nemenin kalian di siang ini. Jadi tenang aja, kalian kalau nggak punya mood booster, aku ada mood booster kok. Aku siap menjadi mood booster kalian. Aku akan sampai ini info-info menarik yang udah tadi aku ulas ya, udah aku bilang maksudnya. Nah, supaya kalian semangat, aku bakalan kasih info yang lagi viral nih, dan memang harus kita perhatikan untuk kehidupan kita nih tentunya. Apa sih yang menyangkut dengan kehidupan kita? Oke, aku akan membahas mengenai ancaman nih. Ancaman apa nih? Ancaman tentunya untuk bumi kita, tempat tinggal kita, tempat tinggal manusia. Kalau nggak di bumi kemana lagi ya? Kalau ke Mars kan itu belum tentu ya guys. Nah, mengenai udara bersih dan ingin terlepas dari ancaman bencana alam serta krisis iklim yang memang saat ini banyak diperbincangkan, sehingga kan minggu-minggu kemarin ya atau bulan-bulan kemarin tuh banyak banget kan sampai ilmuwan turun ke
jalanan gitu kan. Itu kan betapa seriusnya hal yang memang bisa berdampak besar bagi bumi mengenai krisis iklim. Nah, krisis iklim kan sangat mengancam dan merenggut hak kita semua untuk hidup dengan layak. Tentunya ya pada generasi muda, kepada anak-anak, dan terutama di Indonesia, di negara kita. Anak-anak di Indonesia tuh kan terutama nih anak-anak Indonesia yang lahir pada tahun 2020 itu beresiko mengalami ancaman 3 kali lipat ancaman banjir, 3 kali lipat gagal panen, 2 kali lipat ancaman kekeringan, dan ancaman kemiskinan yang ditimbulkan dari krisis iklim. Lalu menurut laporan yang disusun oleh WHO dan UNICEF menyebutkan bahwa kurang lebih 1 miliar anak-anak beresiko sangat tinggi terhadap dampak krisis iklim. Dan jika kita tidak berhasil menekan laju peningkatan suhu di bawah 1,5 derajat, krisis iklim akan semakin mengganas di kemudian hari. Menurut perkataan dari Henrietta Fore, seorang direktur eksekutif UNICEF, dia berkata bahwa dampak krisis iklim itu merusak hampir keseluruhan spektrum hak-hak anak, mulai dari akses udara bersih, makanan, dan air yang aman, atas pendidikan, perumahan, kebebasan dari eksploitasi, dan bahkan hak mereka untuk bertahan hidup. Hampir tidak ada kehidupan anak yang tidak terpengaruh. Wah, sangat terancam sekali ya ini masalah anak-anak, masalah generasi kita semua. Dan sepertinya bukan hal yang adil jika tidak mewariskan kondisi alam yang rusak. Jika kita mewariskan kondisi alam yang rusak, bukan kondisi alam yang asri, yang masih indah gitu ya, kepada anak cucu kita. Jadi, mari kita membuka mata. Nasib anak cucu kita kan tergantung dari apa yang kita perbuat saat ini gitu. Jadi materi akan menjadi sia-sia jika bumi kita telah rusak. Mungkin kita dari sekarang bisa ya memperbaiki bumi ini agar semakin sehat lah ya. Bisa mulai dari menanam pohon, dari hal yang kecil aja dulu. Menanam pohon, menghemat air, terus menghemat listrik juga. Jika memang tidak perlu atau tidak urgent, kenapa tidak dimatikan saja gitu ya? Karena kalau tidak sekarang, kapan lagi? Apakah kita harus menunggu nanti gitu ya, ketika sudah terjadi ancaman sebenarnya, ancaman secara nyata, bencana dan sebagainya. Nah, begitu ya untuk kalian semua. Semoga info ini bermanfaat. Semoga kita bisa lebih care, lebih aware lagi mengenai ancaman dari krisis iklim, terutama untuk anak-anak atau generasi muda yang akan datang. Oke? Kamu lagi dengerin Setahun Riang, request yang ala kamu. Satukan kekuatan dari Sabang sampai Merauke. Millennials Radio, the first virtual radio in Indonesia. Radio anak muda zaman now. Oke, tadi aku udah bahas mengenai ancaman ya, terutama untuk anak-anak atau generasi penerus yang diperkirakan kondisi terburuknya itu mereka diwariskan kondisi bumi yang memang tidak baik-baik saja ya, karena kurang aware-nya terhadap
lingkungan yang berdampak menjadi krisis iklim gitu ya. Nah, dan sekarang aku mau kasih info lagi nih, yaitu tentang 5 kebiasaan yang bisa merusak hidupmu. Wah, apa aja ya? Pasti penasaran kan? Apa sih kebiasaan yang bisa merusak hidup? Oke, langsung aja. Yang pertama itu menunda-nunda. Procrastinating atau menunda-nunda adalah pencuri waktu. Setiap ada tugas, setiap ada hal kecil yang harus diselesaikan, itu jika menunda-nunda, kapan selesainya? Malah membuang-buang waktu, tugas nggak selesai, pekerjaan nggak selesai, itu hanya ditunda saja. Tidak beres, bukan? Makanya jangan ditunda-tunda ya, agar tidak merusak hidupmu. Nah, yang kedua, perfeksionisme. Mencoba menjadi sempurna hanya membuang-buang waktu dan energi kamu. Ayolah, manusia itu kan tidak ada yang sempurna. Semua ada salahnya, ada kurangnya. Bahkan dalam membuat sesuatu pun atau karya itu tidak akan sempurna, bukan? Pasti ada saja suatu titik yang kurang gitu. Jadi udahlah, nggak perlu memikirkan hal-hal yang memang secara detail banget, pengen perfect banget, nggak bisa. Pasti nggak akan bisa perfeksionis banget. Daripada itu membuang-buang waktu, mending udahlah, kalau misalnya emang udah cukup, gak perlu terlalu detail pada hal-hal yang memang sebenarnya tidak perlu untuk dibuang-buang waktu kita tuh. Kan alih-alih berusaha menjadi sempurna, fokuslah hanya untuk melakukan yang terbaik. Hanya itu kan yang dapat kita lakukan. Selanjutnya, mengatakan pada dirimu sendiri bahwa kamu stuck. Yaps, ada kalanya kita dapat hambatan, sebuah tantangan. Nah, tetapi hampir selalu ada jalan untuk mengatasinya. Hampir selalu ada solusi. Karena tidak mungkin suatu masalah tidak akan bisa terpecahkan. Pasti ada solusinya. Pasti ketika terkunci akan banyak kunci untuk membukanya. Jika kunci ini tidak cocok, maka kunci yang lain masih bisa untuk dipakai. Dan jika masih tidak cocok, masih bisa mencari kunci yang lain. Bahkan mungkin akan tiba-tiba datang suatu solusi atau kunci dari permasalahan. Ketika kamu stuck, seakan tidak ada jalan lagi, kamu hanya perlu melihatnya dengan perspektif yang berbeda. Nah, ini semua kan tentang mindset. Ayolah, kalian pasti bisa. Nah, yang selanjutnya adalah membanding-bandingkan. Kebiasaan membanding-bandingkan benar-benar dapat menghancurkan hidup kita. Akan selalu ada orang lain dengan keadaan yang lebih baik daripada kamu. Ingatlah, kamu itu kan manusia. Dan kata aku tadi, manusia kan tidak ada yang sempurna. Hanya ilahi yang sempurna. Jadi mungkin memang kebanyakan kita ya pasti membanding-bandingkan ya. Mungkin ada juga orang yang memang sudah bisa mengendalikan diri agar tidak membanding-bandingkan. Berarti itu tandanya udah bersyukur banget ya guys. Biasanya nih anak muda nih biasanya suka insecure lah, membanding-bandingkan lah. Ya wajar mungkin ya, namun belajarlah untuk memberhentikan mindset seperti itu atau perilaku seperti itu, karena jadilah versi terbaik dari dirimu sendiri. Pasti kamu punya kelebihan tersendiri kan. Orang lain mungkin kelebihannya dalam hal eksak atau dalam hitungan. Nah,
kalau misalnya kita nggak bisa eksak, mungkin kelebihannya itu ya bisa public speaking dengan baik, atau mungkin punya keterampilan yang lain. So, berhentilah untuk membanding-bandingkan diri kita dengan diri orang lain, karena tentu berbeda. Oke? Kamu lagi dengerin Setahun Riang, request yang ala kamu. Satukan kekuatan dari Sabang sampai Merauke. Millennials Radio, the first virtual radio in Indonesia. Radio anak muda zaman now. Wah, aku tuh masih betah nih untuk membahas info yang tadi mengenai semacam krisis iklim. Ya pokoknya tentang kehidupan kita lah, tempat tinggal kita yaitu bumi gitu ya. Nah, sekarang aku tuh mau membahas mengenai tentang ini sih, sebenarnya tentang penghematan listrik gitu. Karena kan dari menghemat listrik juga itu bisa mengurangi krisis iklim ya. Dan terutama di dunia ini kan banyak penggunaan AC ya. Jadi aku mau bahas tentang AC-nya gitu, supaya listriknya tidak boros gitu. Tidak boros sekaligus ya agar gimana ya? Ya tidak boros listrik berarti semakin kecil menggunakan daya listrik, semakin kecil juga kemungkinan krisis iklim akan makin meningkat gitu. Dan semakin besar kemungkinan bumi kita semakin sehat. Nah, di sini aku mempunyai info mengenai beberapa rahasia tentang penggunaan AC supaya listrik tidak boros. Wah, sekaligus ini ramah di kantong juga ya. Oke, yang pertama, suhu 26 derajat Celcius dari AC adalah suhu yang paling tepat, nyaman, dan tidak menyebabkan sakit. 26 derajat Celcius ya, itu suhu yang paling tepat. Nah, meski tubuh manusia sendiri sudah bisa menyesuaikan suhu tubuh, tapi kemampuan tersebut juga ada batasnya, guys. Bila suhu luar dan suhu dalam ruangan berbeda terlalu jauh, nah, kita pun dengan mudah akan cepat jatuh sakit. Suhu 26 derajat Celcius adalah suhu dalam ruangan yang paling cocok, dan suhu ini pun paling membuat AC-mu tentunya irit. Yang kedua, saat udara terlalu panas dan lembab, ubah mode AC menjadi dry. Nah, saat musim hujan, udara akan terasa lebih panas dan lembab. Nah, pada saat ini, kamu harus mengubah mode AC-mu dari cool menjadi dry. Nah, mode dry ini tidak hanya bisa menyerap udara lembab, namun juga membantumu irit banyak. Wah, ini lebih ke irit banyak ya. Kayaknya oke nih buat diterapin sama ibu-ibu dan bapak-bapak di rumah. Saat kamu menyalakan mode cool, kipas AC akan terus berputar kencang sampai suhu ruangan dingin. Hal ini sangat membuang listrik. Tapi, ketika kamu menyalakan mode dry, kipas AC akan berputar dengan lebih lambat dan stabil, sehingga listrik yang digunakan pun lebih irit dan ramah lingkungan. Dan yang ketiga, 3 jam setelah menyalakan AC, jendela itu harus dibuka. Wah, udah pada tahu belum nih? Banyak sekali orang yang tidak tahu hal penting ini. Bila AC sudah menyala dalam ruangan tertutup selama 3 jam, udara di dalam sudah tidak akan segar lagi. Bila dalam 6 jam tidak ada pergantian udara, maka udara ruangan tersebut sudah terpolusi sangat berat. Polusi udara ini sangat bisa mempengaruhi kesehatan.
Bila kamu sudah sering mengalami masalah pernafasan, flu, pusing, dan suka berada dalam ruangan ber-AC yang tertutup, maka kamu sudah harus memperhatikan masalah ini. Sebaiknya buka jendela setiap 3 jam menyalakan AC. Nah, ini harus dipraktekkan sih. Soalnya untuk kesehatan kita juga ya. Karena kan jika dalam 6 jam tidak ada pergantian udara, maka udara dalam ruangan tersebut tuh udah terpolusi sangat berat ya. Dan ini benar-benar mempengaruhi kesehatan. Dan kesehatan itu, ingat, kesehatan itu mahal. Lalu, arah mulut AC harus ke atas. Ketika menyalakan AC, aturlah mulut AC ke atas. Hal ini akan membuat angin AC bisa lebih cepat memenuhi ruangan dan stabil. Selanjutnya, tidur menyamping saat AC menyala. Tidur terlentang di bawah angin AC dapat membuat mulut kering, dan angin AC yang langsung meniup ke tubuh sangatlah tidak baik untuk kesehatan. Lalu buka AC dulu, baru tutup jendela. Nah, hal penting yang harus diperhatikan ketika membuka AC adalah kamu harus masuk ruangan dulu, buka AC, baru tutup jendela. Tujuan dari buka AC adalah untuk membiarkan udara kotor dalam AC keluar terlebih dahulu. Setelah AC berputar beberapa saat, baru tutup jendela. Semoga bermanfaat ya guys. This is Sheila Anissa Silpia from Bandung, Jawa Barat. Di Setahun Riang, request yang ala kamu. Satukan kekuatan dari Sabang sampai Merauke. Millennials, program request lagu dan kirim salam kesayangan kamu, Riang Request yang ala kamu akan segera memasuki usia 1 tahun loh minggu ini. Yuk rayakan keseruan Setahun Riang dengan dengerin lagi siaran-siaran dari para announcer Riang dari dulu sampai sekarang. Ada angkatan pertamanya Riang kayak Seza, Basla, dan juga Nadia. Terus di angkatan 2 bakal ada Guru Putra, Bei, dan juga Nurul yang akan nemenin kamu. Eits, bukan cuma itu, masih ada angkatan ketiga Riang kayak Kurnia dan juga Bira yang akan nemenin kamu juga. Plus ada lagi nih angkatan Riang keempat, yaitu ada Jojo, Sheila, Sarah, dan juga Itin. Sampai ada angkatan baru Riang yang akan nemenin kamu pertama kali. Yes, kamu bakal jadi saksi siaran perdana mereka. Ada Lisa, Denny, dan Dinda yang akan nemenin kamu. Pokoknya semuanya lengkap deh di Setahun Riang, request yang ala kamu. Satukan kekuatan dari Sabang sampai Merauke. Yuk dengerin mereka Senin sampai Jumat 23 sampai 27 Mei 2022 mulai pukul 9 pagi hingga 15 waktu Indonesia Barat, 10 pagi hingga 16 waktu Indonesia Tengah, serta 11 siang hingga 17 sore waktu Indonesia Timur. Eksklusif cuma di Millennials Radio, the first virtual radio in Indonesia, radio anak muda zaman now. Eits, kamu juga bisa dengerin Setahun Riang melalui aplikasi Listen to My Radio, online radio box Zena Media, dan MyTuner, serta di websitenya bit.ly/millennialsradio, serta radioindonesia.org. This is your radio, your station. The first virtual radio in Indonesia. This is Millennials Radio. Now, you're listening to Setahun Riang, request yang ala kamu. Satukan kekuatan dari Sabang sampai Merauke. With Sheila Anissa Silpia from Bandung, Jawa Barat. Millennials Radio, the first virtual radio in Indonesia. Radio anak muda zaman now. Oke nih guys, tadi aku kan banyaknya itu membahas mengenai ada krisis iklim gitu ya. Pokoknya tentang bumi kita lah. Ada juga tadi kan yang tentang ramah di kantong itu loh, yang AC. Mungkin bisa ya diterapkan karena itu memang bagus sekali untuk kesehatan kita dan kesehatan kantong kita. Nah selanjutnya aku mau beralih kepada satwa nih, pada hewan-hewan.
Di sini ada nggak sih yang punya hewan peliharaan? Ya pasti ada kan ya. Semoga hewan peliharaannya itu tetap dijaga dengan baik ya guys. Jangan sampai kelaparan, apalagi sampai mati. Namun saat ini aku nggak akan membahas mengenai hewan peliharaan. Barusan sih basa-basi aja. Nah, aku tuh mau membahas mengenai satwa liar nih. Namun ini hal yang kurang gimana ya? Info yang agak menyedihkan ya guys. Karena ini tentang satwa yang mati terjerat gitu. Apalagi ini tuh adalah salah satu hewan yang langka. Nah, infonya yaitu terjadi lagi setelah beberapa satwa. Kini kucing merah Kalimantan mati terjerat. Kucing merah Kalimantan atau Borneo Bycat merupakan salah satu dari beberapa jenis kucing liar yang dilindungi. Pada tahun 2002, Badan Konservasi Dunia (IUCN) mengklasifikasikan kucing merah ke dalam status terancam punah. Belum lama ini, pada Selasa tanggal 10 bulan 5 2022, kucing merah Kalimantan ditemukan mati terjerat jebakan babi hutan. Hal ini merupakan nasib yang miris ya bagi kucing merah Kalimantan tersebut. Mengingat keberadaannya yang sulit ditemukan, apalagi tadi sudah dicatat bahwa hewan ini terancam punah. Nah, warga pun bukan dengan sengaja untuk memburu kucing hutan, namun jebakan itu dimaksudkan untuk babi liar. Tapi malah kena pada kucing itu. Hewan mati terjerat bukanlah hal yang baru. Hal ini sudah sering terjadi. Kucing merah Kalimantan merupakan satwa yang dilindungi di daerah tutupan hutan Kalimantan. Maraknya pembukaan lahan dan deforestasi yang terjadi di hutan Kalimantan membuat habitat alami kucing merah Kalimantan terancam dan membuatnya mendekat ke pemukiman warga. Terus menurunnya tutupan hutan Kalimantan menjadi ancaman bagi satwa liar yang hidup di dalamnya. Masih kita ingat orang utan yang melintas di area tambang? Atau harimau yang mati terjerat? Hal ini harus menjadi alarm pengingat bahwa masih banyak makhluk yang bergantung hidup di dalam hutan. Dan jika hal ini terus terjadi, banyak satwa yang terancam. Bahkan satwa yang memiliki populasi banyak pun akan terancam punah akibat keserakahan manusia. Namun tidak semua manusia ya, semoga kita tidak termasuk. Mereka ya hewan-hewan, satwa-satwa juga makhluk hidup. Sama seperti kita, memiliki hak yang sama untuk hidup. Jadi sebenarnya dari mulai deforestasi, ya penebangan secara besar-besaran seperti itu harus dihentikan sebenarnya. Kasihan satwa-satwa, hewan-hewan yang berada di dalamnya nanti tinggalnya di mana, sekaligus terancam punah. Kalau misalnya udah punah, kita nggak akan menemukan hewan tersebut lagi, bukan? Nah ini penting untuk kita semua. Jika sudah punah, jangan sampai hanya sebatas cerita. Jadi mari kita menjaga satwa liar gitu ya, dari mulai menghentikan deforestasi, lalu penebangan hutan, eksploitasi lahan dan sebagainya. Semoga kita tetap sadar akan lingkungan ya, dan sadar bahwa yang hidup bukan hanya kita, namun ada tumbuhan, ada juga hewan gitu. Semoga informasi ini bermanfaat.
Oke, stay tune terus ya. This is Sheila Anissa Silpia from Bandung, Jawa Barat. Di Setahun Riang, request yang ala kamu. Satukan kekuatan dari Sabang sampai Merauke. Millennials Radio, the first virtual radio in Indonesia. Radio anak muda zaman now. Oke, setelah tadi aku memberikan info-info nih, udah dulu deh infonya. Sekarang aku mau tanya dulu nih. Tadi aku lupa ya, nggak nanya gimana kabar kalian. Gimana nih kabarnya? Udah lama juga ya aku nggak menemani kalian dalam siaran di Riang. Semoga kalian tetap sehat-sehat aja ya dan baik-baik aja di sana. Dan jangan lupa untuk selalu semangat menjalani hari-hari. Jika ada masalah jangan pernah putus asa, oke? Karena ya masalah pasti datang mulu sih. Itu gimana cara kita buat ngadepinnya aja. Pasti ada kok solusinya. Oke? Semangat! Apalagi di siang-siang kayak gini, waduh. Harus tetap bisa mempertahankan semangatnya, oke guys? Nah, kali ini aku mau cerita aja deh. Aku tuh kan udah lumayan juga berarti ya siaran di Riang, request yang ala kamu. Udah lumayan juga menemani kalian, main lama lah ya. Walaupun belum cukup lama sih. Tapi ya udah beberapa kali lah menemani kalian di Riang gitu. Dan semoga kalian betah. Aku tuh punya ini pengalaman yang memang mengesankan selama aku siaran di Riang. Nah, yang pertama aku tuh bisa dapet ini ya, relasi baru dari teman-teman Riang. Itu mengesankan sih. Terus ilmu baru dari teman-teman di Riang. Nah, yang kedua, pengalaman mengesankannya itu bisa didengar oleh banyak orang ya, oleh kalian pendengar setia dari Millennials Radio. Itu sangat mengesankan dan aku ucapkan terima kasih banyak karena kalian tuh tidak henti-hentinya mendengarkan itu berarti sekaligus mensupport aku, support acara Riang ini. Plus yang penting, yang utama juga kalian tuh support Millennials Radio gitu. Itu juga mengesankan banget sih. Wah, terima kasih ya, I love you guys. Terus yang paling mengesankan juga, aku tuh bisa lebih enjoy gitu kalau siaran di Riang, lebih enak pembawaannya, lebih santai aja gitu. Soalnya kan kalau yang lain kadang kurang enjoy lah. Tapi di Riang ini aku betah banget. Nah, ini kan paling mengesankan juga ya, sehingga membuat aku tuh sangat nyaman dan ya enak gitu selama berada di Riang. Lalu di Millennials Radio juga semuanya tuh humble, ramah-ramah, dan itu juga membuat aku tuh betah selama di Riang. Banyak juga saran-saran positif yang aku terima, dan terima kasih. Itu juga menjadi pengalaman yang wawasan yang memang juga mengesankan karena pandemi kan jadi virtual, jadi online, hanya sebatas chat via Zoom atau ya via telepon WA gitu. Namun sangat terasa
mengesankan sekali beberapa pengalaman yang Sheila alami di Riang. Semoga Riang semakin maju ya, semakin dikenal banyak orang, terutama millennials radionya, dan siaran-siaran yang lain juga semakin didengar lah oleh yang lainnya. Dan untuk kalian nih, para pendengar-pendengar setia, bisa ya nanti request gitu ke Instagram Millennials Radio juga oke, bisa banget, aku tunggu nih. Udah sih gitu paling pengalaman mengesankan yang aku alami selama siaran di Riang. This is Sheila Anissa Silpia from Bandung, Jawa Barat. Di Setahun Riang, request yang ala kamu. Satukan kekuatan dari Sabang sampai Merauke. Millennials Radio, the first virtual radio in Indonesia. Radio anak muda zaman now. Oke, jangan lupa tetap semangat ya, dengerin aku, jangan kemana-mana. Nah, kali ini aku juga akan membagi informasi lagi nih. Keseharian kita pasti ditemani dengan hal-hal yang canggih ya pada masa kini. Ya, gadget, laptop, semuanya itu kan udah canggih masuknya. Dari mulai dompet digital, lalu kalau mau pesen ojek juga digital, cara lewat dari HP juga bisa ya. Wah, canggih banget ya. Nah, pertanyaannya akan secanggih apa internet di masa depan gitu ya. Perkembangan internet emang gak main-main kan. Dari yang susah ya, susah diakses, jadi tersebar di mana-mana. Kecepatannya jadi cepet banget lah. Tapi selain itu, kira-kira internet bakal kayak apa sih, apalagi di masa depan? Perkiraan nih. Ngobrol sama benda. Sekarang aja kita udah bisa ngobrol sama speaker dan kulkas. Gak mustahil di masa depan bisa ngobrol sama benda apapun. Contohnya, gimana ya kalau misalnya motor, mau kemana kita? Terus dari helmnya, jangan lupa pakai aku. Waduh, lumayan takut juga tapi ya. Tapi itu kayak robot lagi sistemnya kayak gitu. Itu kan udah masuk ke teknologi canggih ya. Lalu belanja pakai kripto. Buat sekarang koin kripto kayak cuma buat mainan orang tertentu aja. Tapi di masa depan uang virtual ini bakal dipakai di mana-mana. Yaps, mungkin aja kan, karena memang kripto saat ini juga banyak gitu ya yang menggunakannya. Apalagi nanti kalau di masa depan pasti kan ada perkembangannya gitu. Lalu belajar apa aja, di mana aja. Mau cobain kurikulum sekolah di Finlandia atau pengen jadi mahasiswa di Amerika, semua bisa aja walau kita tetap di rumah. Ya, dari sekarang juga masih tetap bisa mencari-cari kan, lewat YouTube, lewat media sosial lainnya pasti bisa sih. Semuanya udah mulai tersebar secara mudah, bisa belajar di mana aja, kayak otodidak gitu. Internet emang bakal super canggih. Nah, kira-kira apa ada lagi potensi kekuatan internet? Wah, internet itu pasti akan sangat dibutuhkan untuk masa kini. Ya, apalagi masa kini juga udah sangat dibutuhkan ya. Apalagi di masa depan, pasti akan ada lagi teknologi-teknologi yang bermunculan, yang akan semakin canggih gitu ya. Namun, dari hal ini kita harus selalu bisa menyikapinya dengan baik ya teman-teman. Harus bisa menggunakannya sebijak mungkin. Itu. Oke, stay tune terus ya. Karena aku udah kasih info-info nih. Selanjutnya aku mau kasih sesuatu deh buat kalian. Pokoknya stay tune. Kamu lagi dengerin Setahun Riang, request yang ala kamu. Satukan kekuatan dari Sabang sampai Merauke.
Millennials, kamu punya barang, usaha, produk, atau jasa yang ingin dipromosikan, tapi kamu masih mencari media yang pas untuk promosi segala produk-produk kamu itu. Tenang aja, Millennials Radio siap untuk jadi mitra beriklan yang paling tepat buat kamu. Tapi kamu harus tahu dulu kenapa sih kamu harus beriklan di Millennials Radio? Yang pertama, Millennials Radio hadir sebagai radio pertama di Indonesia yang berkonsep siaran secara virtual. Artinya setiap penyiar bisa melakukan siaran dari daerahnya masing-masing. Dan kini, Millennials Radio telah memiliki lebih dari 20 virtual announcer yang tersebar di seluruh Indonesia. Mulai dari Medan, Palembang, Kupang, Bandung, Jabodetabek, Malang, Sidoarjo, Balikpapan, Pontianak, dan masih banyak kota-kota lainnya di Indonesia. Jika digabungkan, total followers Instagram dari masing-masing virtual announcer mencapai lebih dari 30.000 followers loh. Selain itu, kami juga hadir dengan beragam program yang pastinya beragam dan variatif. Gak cuma melulu tentang hits-hits terkini, tapi ada juga berbagai special program yang cuma muterin berbagai lagu dari genre tertentu, kayak lagu dangdut, lagu throwback dari era 70-an, 80-an, 90-an hingga 2000-an, dan juga yang muterin lagu-lagu indie. Eits, gak cuma itu, program yang ngebahas lagu-lagu dan pop culture dari negara-negara Asia juga ada loh di sini. Selain itu, kami juga memiliki beragam akun sosial media yang terus berkembang di Facebook, Instagram, dan YouTube Millennials Radio dan Twitter @millennialsradio_. Sehingga dijamin promosi usaha kamu akan semakin tepat. Terus, siapa aja sih yang boleh beriklan di Millennials Radio? Semuanya boleh, dari kamu yang punya UMKM sampai kamu yang punya brand besar, boleh banget loh untuk gabung. Karena saat ini Millennials Radio menawarkan beragam paket spesial yang dimana kamu gak cuma bisa memasarkan produk-produk kamu melalui on-airnya Millennials Radio, tapi juga produk-produk kamu akan dipromosikan melalui sosial media kita juga loh. Jadi kamu bisa double untung deh. Promo on air di radio bisa, promo di sosial media juga bisa. Jadi buat kamu yang pengen beriklan di Millennials Radio, silahkan yuk langsung aja kamu kontak ke email kita di promotion.millennialsradio@gmail.com promotion.millennialsradio@gmail.com. Atau kamu juga bisa langsung WhatsApp kita di 0859 4611 3535 0859 4611 3535. Kita tunggu kamu promosi di Millennials Radio ya. Millennials Radio, the first virtual radio in Indonesia. Radio anak muda zaman now. Eits, buat kamu yang pengen kerja sama kita atau mau jadiin kita media partner atau sponsorship, bisa banget loh. This is your radio, your station. The first virtual radio in Indonesia. This is Millennials Radio. This is Sheila Anissa Silpia from Bandung, Jawa Barat. Di Setahun Riang, request siang ala kamu. Satukan kekuatan dari Sabang sampai Merauke. Millennials Radio, the first virtual radio in Indonesia. Radio anak muda zaman now. Wah, gak kerasa nih. Udah hampir 3 jam berlalu. Aku nemenin kalian di siang ini dari jam 11 sampai jam 1. Widih. Tapi sebenarnya aku juga gak mau ya cepet-cepet ninggalin siaran ini karena masih betah aja temenin kalian. Namun karena waktu dan tentunya ada teman aku nanti yang lanjut siaran, jadi kalian harus tetap stay tune di sini, oke? Aku mau ngucapin terima kasih ya buat semuanya karena udah selalu dengerin dan setia berada di Millennials Radio, menjadi pendengar setia Millennials Radio, terutama pada Riang ini. Aku juga minta doanya ya di setahun Riang ini. Semoga ya doa dari kalian lah, apapun itu semoga dikabulkan ya. Dan semoga jika itu doa baik, maka semoga
semoga lagi ya, semoga. Ya, semoga kembali lagi kepada kalian tentunya. Gitu. Aku Sheila Anissa Silvia. Semoga minggu depan masih dikasih umur dan bisa menemani kalian lagi ya. Begitu juga dengan kalian, semoga masih dikasih umur dan kita lain kali mungkin bisa aja ya bertemu secara offline, bukan hanya dalam siaran gitu, bukan hanya dalam kalian mendengarkan dan aku berbicara, enggak ya. Semoga kita bisa bertatap muka secara langsung, amin. Kalau kamu ketinggalan keseruan siaran aku, kamu nanti bisa dengerin lagi nih melalui Millennials Radio Podcast yang tersedia di Spotify dan sejumlah platform podcast lainnya. Dan boleh juga nih kalian yang mau request langsung aja ke Instagram Millennials Radio atau mungkin juga bisa langsung chat ke WhatsApp Millennials Radio. Pokoknya caranya mudah banget gitu buat kalian request agar kalian enak mendengarkan dan semakin betah mendengarkan di Millennials Radio. Jadi jangan sungkan untuk terus request sebanyak-banyaknya di Millennials Radio, entah itu di Instagramnya atau WhatsAppnya, oke? Sampai jumpa kembali di minggu depan dan sehat-sehat selalu. Bye-bye! Now, you're listening to Setahun Riang, request yang ala kamu. Satukan kekuatan dari Sabang sampai Merauke. With Sheila Anissa Silvia from Bandung, Jawa Barat. This is your radio, your station. The first virtual radio in Indonesia. This is Millennials Radio, radio anak muda zaman now.